Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah dia yang saat ini mendambakanmu. Oke, kita lihat energi seseorang ini yang mendambakan kamu. Bottom of the deck, wow, mendambakanmu. Jadi bukan hanya sekedar mendamba ya. Aku lihat di sini dia orang yang cinta keluarga. Aku lihat di sini ya. Untuk saat ini memang fokus dia adalah keluarga, tapi aku melihat kayak ada energi dia ingin memulai sebuah keluarga juga bersama kamu. Ingin adanya pernikahan, pertunangan, atau bahkan memulai keluarga baru bersama kamu. Aku lihat di sini. Kalau misalkan kamu saat ini memang dengan dia lagi berpisah, aku lihat di sini dia ingin union kembali dengan kamu. Dia adalah orang yang mungkin dulu pernah mengkhianati kamu, ya, mungkin pernah selingkuhin kamu, ya. Aku lihat di sini, ya, orangnya memang agak egois ya, mau menang sendiri. Tapi kamu adalah the world-nya, kamulah yang mampu menguasai dunianya. Ya bisa dibilang tuh kayak kamulah yang mampu memenuhi semua dunia dia. Oke, Five of Cups di sini ya, aku melihat bahwa ada perasaan menyesal ya dari dia akibat dari perpisahan di antara kalian berdua. Ya, kalau aku lihat mungkin memang ada masalah di antara kalian, atau mungkin terakhir kali kalian itu ada pertengkaran, sehingga aku lihat di sini dia memiliki banyak hal yang dia sesali saat ini karena dia sudah berpisah dengan kamu, dan juga mungkin selama ini kamu dan dia selalu mengalami konflik atau perselisihan, sehingga aku lihat kamu sudah menghilang dari hidupnya, kamu sudah pergi dari hidupnya. Terus itu juga aku melihat kayak dia melihat kamu sekarang kayak sudah kehilangan emosional dia terhadap kamu. Kebalik ya, emosional kamu terhadap dia, seperti itu. Kayak dulu mungkin kamu terbucin-bucin, sekarang tuh kayak udah biasa, flat gitu ya. Tapi aku melihat bahwa di sini walaupun kamu sudah berpisah dengan dia, sudah tidak peduli dengan dia, aku melihat pengabaian kamu ini dia kayak anggap itu kayak ya mungkin kamu hanya marah aja kayak gitu. Karena di sini aku lihat dia kayak masih ingin bertahan dengan hubungan ini. Dia masih ingin kayak menyelamatkan hubungan kalian yang mungkin sudah berakhir ini, seperti itu. Kayak dia ingin tetap bertahan lah ya, intinya di sini. Dan aku melihat kayak masih ada harapan dari dia untuk bisa menyelamatkan atau untuk bisa membuat hubungan ini terjalin kembali dan bertahan kembali. Terus itu juga banyak hal yang bisa membahagiakan dia dari kamu, sehingga ketika sekarang sudah berpisah, aku melihat ada rasa penyesalan, kemudian ada rasa kesedihan ya. Kesedihannya itu karena ini sih, lebih ke kenapa hubungan ini tidak berhasil, kenapa dia tidak bisa mempertahankan hubungan ini sampai berhasil gitu loh, sampai langgeng kayak gitu ya.
Makanya di sini aku melihat kayak dia belum mau gitu loh untuk benar-benar ikhlas atau dia move on. Kenapa? Karena memang ternyata di sini dia itu masih menyimpan kekecewaan terhadap dirinya, karena dia baru sadar gitu bahwa kamu ternyata the one bagi dia, satu-satunya yang dia ingini, satu-satunya yang dia mau gitu ya. Jadi ketika saat ini kamu tidak bersama dia, ada kesedihan, ada rasa kecewa, dan aku lihat bahkan dia kayak menyadari gitu ya kesalahan dia, sehingga kayak dia ingin bertobat gitu loh. Entah apa yang pernah dia lakukan, bisa jadi tentang perselingkuhan itu. Jadi mungkin kamu berpisah dengan dia karena kamu sudah nggak tahan lagi dia suka selingkuh, sehingga ketika sekarang sudah berpisah dan dia lihat kayak udah mantep banget ya ingin berpisah dengan dia, jadi kayak ada rasa oke, kamu marah karena aku selingkuh ya. Nah, itu dia ingin bertobat dengan itu. Dia mengakui karena kesalahannya ya, akibat kesalahannya yang bersama kamu sebelumnya, akhirnya dia kehilangan hubungan kalian. Terus juga dia kehilangan orang yang dia cintai. Ada kesedihan akhirnya. Bahkan aku lihat di sini secara mental dia kayak masih menyimpan rasa sentimen terhadap kamu. Maksudnya itu kayak rasa cinta terhadap kamu gitu ya. Dia masih, kalau bisa dibilang tuh kayak masih bucin gitu loh, masih apa ya, pokoknya kayak cinta banget lah sama kamu gitu ya. Dia masih menyimpan rasa cinta banget sama kamu. Bahkan dia harus berjuang untuk mengatasi emosi dia ini ya, karena ketika dia cinta banget tapi nggak bisa dia utarakan, nggak bisa dia apresiasikan ke kamu gitu, kayak ya paham nggak sih, rasa sesak, rasa sedih, kesal, rindu, wah campur aduk gitu ya aku lihat di sini. Terus itu juga ya dia harus berjuang banget untuk mengatasi perasaan dia itu. Dan sebenarnya aku melihat kayaknya dia ini memang takut akan ditinggalkan oleh kamu gitu. Dia takut banget kalau benar-benar tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk bisa kembali dengan kamu. Oke, kalau aku lihat memang hubungan ini ada pengaruhnya dari ketidakjelasan atau kebingungan dari salah satu pihak. Bahkan juga banyak ada suatu kesalahpahaman atau praduga yang membuat kalian akhirnya berkonflik atau berselisih, bertengkar seperti itu. Dan juga mungkin memang karena sudut pandang yang masih berbeda. Aku lihat di sini mungkin kamu punya sudut pandang terhadap hubungan ini, kamu menganggap dia pasangan, tapi mungkin dia menganggap kamu hanya teman. Jadi selama ini sudut pandang kalian berbeda. Mungkin kamu menganggap dia seseorang yang patut untuk diperjuangkan, sedangkan dia hanya menganggap kamu sebagai sosok yang yaudah cukup hadir aja di kehidupanku tapi bukan siapa-siapa. Nah kayak gitu ya, sehingga ini yang menimbulkan praduga ya, akhirnya banyak kesalahpahaman juga di antara kalian seperti itu. Terus juga aku melihat di sini ketika dia ingin kembali lagi, nampaknya dia harus berusaha keras ya untuk bisa meyakini kamu. Kenapa? Karena selama ini mungkin dia telah menyakiti perasaan kamu. Ada mungkin kalimat-kalimat atau kata-kata dia yang menyakiti kamu banget, sangat menggores hatimu, sangat melukai hatimu. Jadi aku lihat di sini mungkin memang dia ini orangnya ngomongnya suka blak-blakan, bisa juga mungkin kalau ngomong suka pedes ya, aku lihat di sini. Jadi mungkin bisa jadi kalimat terakhir ketika kalian masih bersama, atau mungkin selama ini ya omongan dia tuh suka pedes sama kamu gitu. Jadi ya aku lihat di sini kamu sudah menyerah, sudah lepas tangan, sudah tidak mau lagi berurusan dengan si dia gitu ya. The High Priestess, apalagi nih ya, pokoknya ya ini orang kalau udah The High Priestess itu gairahnya itu bukan hanya sekedar ketertarikan secara fisik doang, tapi ini juga udah secara seksual. Aku lihat di sini ya, seksual. Dia udah bener-bener tebucin-bucin lah sama kamu, bahkan memang ada ikatan secara spiritual juga di antara kamu dengan dia.
Nah, kalau udah ngomongin spiritual itu memang tidak bisa tidak bisa difahami secara logika. Intinya kayak kalau deket jaim ya, tapi kalau jauh rasanya itu kangen. Jadi kayak nggak bisa difahami ya situasi ini. Tapi ya karena itulah yang membuat kalian itu kayak mungkin selama ini sulit untuk saling melepas gitu ya. Dan The High Priestess ini aku melihat bahwa kalau misalkan dia seorang pria, dia itu melihat kamu tuh wah udah seksi, cantik ya, terus itu ya pokoknya secara gairah itu membangkitkan gairah gitu ya. Kalau misalkan dia pria, kalau dia seorang wanita dan kamu seorang pria, dia melihat kamu itu sosok pria yang gentleman, kemudian kerja keras, bertanggung jawab, berwibawa, nah yang seperti itu. Jadi ini aku lihat bukan hanya sekedar ketertarikan fisik, tapi juga secara gairah nafsu yang seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Bahkan aku melihat kadang ya sering berhayal loh, saking dia itu nafsunya sama kalian, dia itu sering berhayal tentang kamu melakukan hal-hal yang ya bisa dibilang hal-hal dewasa lah ya. Orang-orang dewasa itu pemikiran-pemikiran orang-orang dewasa yang seperti itulah ya secara biologis. Kemudian aku melihat memang selama ini hubungan kamu dengan dia kacau balau ya, kacau banget. Selama ini kalian selalu mengalami masa-masa sulit di hubungan ini untuk bisa langgeng gitu ya, untuk bisa lebih intim, intens kayak gitu, sulit gitu. Ya mungkin karena memang kalian merasa terlalu terbebani atau kayak hubungan ini kayak stuck ya, yang sebelah pihak mah berjuang banget untuk membuat hubungan ini langgeng, yang satunya mah cuek. Nah bisa saja seperti itu, sehingga hubungannya juga stuck. Terus itu juga ada pertanda memang ada pihak ketiga juga yang mengganggu hubungan kalian gitu kan. Nah bahkan ada juga sebagian dari mereka ini yang sampai kawin lari dengan pihak ketiganya tanpa sepengetahuan kamu. Tahu-tahu udah nikah aja kamu tahu abis itu ya. Atau mungkin kamu juga mungkin belum tahu juga kalau dia sudah menikah, udah kawin lari di sini. Sehingga aku melihat hubungan kalian kacau balau. Aku lihat di sini ya, udah kacau balau, stuck ya. Dia selalu memberikan luka dari hubungan kamu bersama dia di masa lalu. Bahkan aku melihat saat ini kayak butuh waktu yang lama untuk kamu bisa menyembuhkan rasa luka atau trauma yang pernah dia berikan ke kamu. Ya butuh waktu lama, sehingga makanya di sini kamu merasa kayak butuh udah deh sendiri aja, sendiri memulihkan diri sendiri untuk membangkitkan kehidupan sendiri gitu ya. Maksudnya tuh kayak ayo kita fokus aja dengan yang lain, misalkan karir, keuangan, terus tetap memotivasi diri untuk lebih semangat kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu lebih fokus dengan dirimu sendiri. Dan ternyata juga aku melihat ketika dia selingkuh pun dia juga bohong, udah bohong, terus itu juga diem gitu loh, tanpa sepengetahuan kamu. Ya kalau selingkuh berkoar bingung juga ya. Ya intinya di sini aku melihat kayak selama ini ternyata dia banyak tidak jujurnya sama kamu. Bahkan dia juga dia juga menutup-nutupi perselingkuhan yang dia lakukan terhadap kamu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ketika dia sudah menjalani perselingkuhan itu, aku melihat kayaknya dia sendiri loh yang membongkar perselingkuhan itu. Entah dia keceplosan kah, entah dia pas lagi marah sama kamu ya udah ngomong kayak gitu ya. Terus itu bisa jadi juga mungkin dia upload di media sosial ketahuan deh sama kamu kayak gitu ya. Intinya kebohongan, kemudian perselingkuhan, kemudian apapun yang selama ini dia tutup-tutupi terbongkar. Siapa yang bongkar? Dia sendiri. Ya aku lihat di sini ya, dia sendiri. Tapi walaupun misalkan dia tidak membongkarnya, tapi kamu udah tahu duluan gitu ya. Entah dari mana tahu aja gitu bahwa dia ini bohong sama kamu. Bahkan mungkin secara insting pun ya kamu tahu bahwa dia ini bohong sama kamu, dia ini selingkuh dari kamu kayak gitu.
Oke, kemudian ada Two of Wands. Dia merasa memang hubungan kamu dengan dia sudah tidak seperti dulu lagi ya. Dulu kamu bucin, sekarang kamu cuek banget. Dan bahkan aku melihat kayak apa ya? Kamu lebih dia merasa kayak kamu itu semakin menjauh dari dia. Kamu kayak semakin pergi dari dia. Bahkan aku melihat kayak hubungan ini sudah semakin membosankan bagimu, sudah tidak ada lagi percikan cinta yang tersisa dari kamu, tidak ada perasaan yang kamu berikan lagi terhadap dia, sehingga dia merasa kayak sudah tidak menguntungkan lagi gitu ya. Atau mungkin kamu yang merasa sudah tidak menguntungkan lagi tetap bertahan di hubungan ini. Tapi karena si dia ini takut ditinggal sendirian, dia ini takut ditinggali oleh kamu, ditinggal sendirian gitu oleh kamu, sehingga aku melihat dia ini masih tetap bertahan, masih akan tetap datang lagi untuk memperjuangkanmu, atau masih tetap energinya tuh nggak mau pergi dari kamu gitu ya. Dia masih ingin tetap menjalin hubungan dengan kamu ya, karena yaitu dia takut sendirian, dia takut apa sih namanya ya, dia takut kalau misalkan dia benar-benar melepas kamu, suatu saat nanti mungkin dia bisa menyesal, atau dia tidak akan menemukan sosok yang sama seperti kamu atau yang lebih baik dari kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih menahan untuk tidak move on dari kamu, untuk tidak pergi dari kamu, untuk tidak melepaskan kamu di sini ya, seperti itu. Mungkin juga aku melihat kayak kamu dengan dia LDR ya, ada yang jauh di sini ya, berjauhan. Aku lihat tuh kan the honeymoon di sini yang keluar ya. Jadi kamu dengan dia LDR. Bisa jadi juga mungkin ada yang berpindah, entah ini kamu atau dia. Jadi semakin sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk bisa intim, karena semakin adanya jarak di antara kamu dengan dia. Bahkan mungkin ada yang sampai dipisahkan oleh perairan di sini. Ya, mungkin beda pulau, beda negara mungkin, atau ya mungkin beda kota. Getting to know each other ya. Aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, masih sering ingin cari-cari tahu keadaan kamu. Bahkan mungkin kamu pun masih sering ya kayak pengen tahu keadaan dia ngapain sih, dia udah ada pasangan belum sih gitu ya. Aku lihat di sini kamu masih sering cari-cari tahu juga. Jadi sebenarnya kamu berdua ya, kamu dengan dia ini masih sama-sama sering stalking gitu. Wedding, oke, bisa jadi kamu mungkin sudah kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, ya dia sudah punya pasangan sah, atau bisa jadi mungkin kamu ini apa namanya, sama dia sudah pernah membuat janji suatu pernikahan, tapi ya sampai sekarang belum terrealisasi gitu ya. Dan aku melihat di sini, wah dia pengen banget nunjukin ke kamu bahwa aku tuh sayang sama kamu, aku tuh cinta sama kamu. Dia ingin mengekspresikan rasa cintanya sama kamu. Bahkan ini aku lihat menggebu-gebu. Makanya di sini ada rekonsiliasi. Dia pengen lagi datang lagi ke kamu, kayak gitu, ya. Cuman untuk saat ini aku lihat masih dia sembunyikan tentang perasaan dia sama kamu, keinginan dia sebenarnya sama kamu, kayak gitu ya. Masih ada sesuatu atau beberapa atau masih banyak yang dia sembunyikan tentang kebenarannya, yang ya aku lihat di sini banyak lah, entah apa gitu, tentang suatu kebenaran yang masih dia sembunyikan. Tapi kalau dibilang masih cinta, masih sayang, ya dia masih sayang, masih cinta, cuman dia kayak gak berani gitu untuk mengungkapkannya ke kamu kalau sekarang gitu. Ya mungkin kamu memang sekarang lagi marah-marahnya gitu sama dia ya, atau mungkin kamu sekarang udah nunjukin kayak pemblokiran, sehingga ya dia kayak belum berani untuk nunjukin perasaan dia terhadap kamu, atau apa yang ingin dia katakan jujur dengan kamu gitu ya. Separation, berpisah ya, karena kamu memang pantas untuk dia cintai, memang kamu pantas gitu loh, apa namanya, menjadi pasangannya, karena kamu itu di mata dia lovable banget ya. Dan hanya bisa mengontrol
apa namanya, memandang kamu dari kejauhan doang, entah media sosial, entah ya memang dari jauh gitu ya, mungkin satu kantor tapi ruangan kalian berseberangan ya, suka ngintip-ngintip kayak gitu ya, tergantung kaliannya nih. Tapi kalau misalkan di sini memang kalian dipisahkan oleh lautan gitu ya, ya mungkin dari media sosial ya, aku lihat di sini. Tuh, dia masih tetap optimis tentang percintaan kalian ke depannya. Bahkan masih sering berdoa ya untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Oke, kurasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Inilah orangnya, zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada bulan, bisa jadi bulan lahir kamu, atau bulan lahir dia, atau bulan di momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada Agustus, Maret, Mei, Juni, Februari, September, April, November. Kemudian ada sionya, bisa jadi sio kamu, sio dia, atau sio kalian berdua. Situasikan aja ya. Ada sio anjing, sio kerbau, sio ular, sio naga, sio babi, sio tikus, sio kambing, dan sio monyet. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ada M, R, S, O, U, V, P, N, G, Q, B, W, Z, K, J, Y, F, A, T, H, D, L. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.